Hello, assalamualaikum. Welcome to my channel. Hai, kembali lagi bersama Mataya Channel. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Seperti apa itu limit fungsi? Pasti Sobat Mataya udah pernah dengar, udah pernah lihat, dan bahkan sudah tahu. Tapi tidak ada salahnya ya kalau kita ulas kembali. Jadi sebelumnya kita akan membahas dulu seperti apa itu limit ya. Kalau tidak salah ya, ingat ini materi kelas 10 karena saat ini saya tidak mengajar kelas 10 ya. Di kelas 10 itu ada materi tentang fungsi ya, dimana pada fungsi itu kan terdapat variabel ya, yang apabila kita mensubstitusikan suatu bilangan maka akan menghasilkan nilai tertentu. Kita ambil contoh, misalkan fx sama dengan 5x. Kalau x nya sama dengan 2, maka fx nya akan bernilai berapa? Benar, nilainya 10 karena 5x, x kita ganti 2 maka akan menjadi 5 kali 2. Jadi fx sama dengan 10. Terus bagaimana dengan limit? Apakah seperti itu juga? Mensubstitusi langsung nilai dari x-nya? Nah, ini yang perlu kita pahami ya, karena ada beberapa nilai fungsi dalam limit yang tidak valid ketika kita mensubstitusikan nilai tertentu dari variabel tersebut ya, seperti pada contoh fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Coba kalau disubstitusikan x nya sama dengan 2, maka pasti nilai ini menjadi tidak valid ya, karena kan berbentuk 0 per 0. Nah, kalau menghasilkan 0 per 0 berarti menjadi bentuk tak tentu. Lalu seperti apa limit itu? Oke, di sini kita akan bahas ya. Jadi kalau kita lihat bentuk umum dari limit x menuju a dari fx, maka akan sama dengan L, dimana x tidak sama dengan a. Jadi di sini ada syarat x tidak sama dengan a. Artinya apa? Jadi x tidak sama tetapi hanya mendekati atau menuju ke a. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah semua fungsi memiliki limit? Nah, ini yang harus kita buktikan. Nah, kali ini tujuannya Mataya adalah ingin memperlihatkan kepada Sobat Mataya semua bagaimana membuktikan bahwa fungsi tersebut memiliki limit. Jadi syaratnya itu limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Oke, kita coba perhatikan contohnya ya. Oke, coba kita perhatikan contoh soal berikut ya. Selidiki fungsi berikut, apakah mempunyai limit atau tidak? Berikan alasan. Ya, kita pilih di sini contohnya adalah limit x menuju 1 dari x kuadrat tambah 1 per x min 2. Jadi sudah dijelaskan di depan di awal bahwa untuk membuktikan suatu limit ada, maka kita perlu memahami bahwa suatu fungsi dapat dikatakan memiliki limit apabila antara limit kiri dan limit kanan juga mempunyai besar nilai yang sama. Apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya juga tidak ada. Oke, kita cek dari limit kiri ya. Berarti x-nya kurang dari 1. Ya, x-nya kurang dari 1. Jadi kita ambil nilai. Nah, kalau di sini bisa Sobat Mataya lihat, ini tidak mesti harus dimulai dari 0,5, 0,8, 0,9 gitu ya. Gak mesti. Boleh ngambil bilangan semau sobat. Yang penting x-nya itu kurang dari 1 ya. Kita lihat di sini kebetulan saya memilih 0,5
ya. Jadi kita mulai dari 0,5, berarti ini tidak harus 0,5, 0,8, 0,9 ya. Sekali lagi, tidak mesti harus dimulai dari 0,5. Ini mengambil perwakilan aja dari bilangan yang kurang dari 1. Kita lihat apabila X-nya kita ganti dengan 0,5, kemudian kita substitusikan ke X kuadrat tambah 1 per X min 2, maka limitnya bernilai min 0,83 ya. Jadi 0,5 pangkat 2 ditambah 1 per 0,5 dikurangi 2, itu hasil akhirnya adalah min 0,83. Kita coba lagi untuk nilai 0,8. Jadi semakin ke kanan dia semakin mendekati 1 ya. Semakin ke kanan dia semakin mendekati 1. Oke. Untuk 0,8 apabila kita substitusikan ke fungsi X kuadrat tambah 1 per X min 2, nilainya menjadi min 1,37 ya. Ada pergeseran dari min 0,83 menjadi min 1,37. Lanjut lagi ke 0,9, sama kita substitusikan ke fungsi X kuadrat tambah 1 per X min 2, nilainya menjadi min 1,65. Nah ini kalau sobat mata yang masih mau lanjut, asalkan tidak sampai bukan 1 ya, karena di sini kan syaratnya kurang dari 1 apabila kita akan mengecek dari limit kirinya. Nah ini kalau kita perhatikan, semakin ke kanan maka nilai limitnya semakin mendekati ke angka 2 ya, semakin mendekati ke angka 2. Terus bagaimana dengan limit kanannya? Oke, sekarang kita cek limit dari sisi kanan ya. Berarti X-nya lebih dari 1, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Ingat ya, tidak boleh sama dengan 1. Nah ini kita mengambil nilai yang di atasnya atau yang di sebelah kanannya angka 1, terserah sobat mau mengambil dari mana. Yang jelas kalau tadi di limit kiri itu semakin ke kanan dia semakin mendekati 1 ya. Kalau di sebelah kanan berarti kan dia semakin ke kiri, dia semakin mendekati angka 1. Nah kita ambil contoh di sini, kita mulai dari 1,3. 1,3 kan lebih dari 1 ya. Oke, 1,3 apabila kita substitusikan ke fungsi X kuadrat tambah 1 per X min 2, hasilnya adalah min 3,84. Kemudian kita ambil lagi, masih di sebelah kanannya 1,2, ingat 1,2 itu lebih dari 1 ya. Nah sama kita substitusikan juga, hasilnya min 3,05. Coba diperhatikan, dari 1,3 min 3,84, 1,2 min 3,05, artinya dia menyusut ya, menyusut. Kemudian kita ambil 1,1. Nah 1,1 juga masih lebih dari 1 ya. Kita substitusikan, ternyata nilainya adalah min 2,46. Nah bagaimana dengan nilai-nilai yang lain yang lebih dari 1? Nah sama halnya dengan limit kiri ya, bahwa semakin dia menuju ke angka 1 atau semakin dia mendekati angka 1, maka nilai limitnya itu cenderung lebih mendekati angka min 2 ya. Ingat ini, dari min 3,84 turun menjadi min 3,05, kemudian turun lagi menjadi min 2,46. Artinya apa? Limit ini sama ya. Di limit kiri juga mendekati angka min 2, di limit kanan juga mendekati angka 2. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk fungsi X pangkat 2 tambah 1 per X min 2, karena dari limit kiri maupun limit kanannya sama-sama mendekati min 2, maka sudah jelas fungsi limit X menuju 1 dari X kuadrat tambah 1 per X min 2 memiliki limit. Nah ini yang dibawa kalau kita selesaikan berdasarkan fungsi limitnya ya.
Ternyata memang benar bahwa limit X menuju 1, X kuadrat tambah 1 per X min 2, apabila nilai limitnya 1 kita substitusikan ke fungsinya, maka itu nilainya sama dengan min 2. Jadi udah jelas kira-kira? Nah, jadi jangan panik kalau sampai ada pertanyaan. Coba buktikan apakah limit berikut memiliki apakah fungsi berikut memiliki limit. Nah, cukup dibuktikan aja dari limit kiri, limit kanan. Apabila sama maka yes, sudah pasti fungsi tersebut memiliki limit. Gimana? Semoga dengan penjelasan ini Sobat Mataya terbantu ya. Dan terima kasih sudah mau menonton channelnya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.